Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan lanjutkan pelajaran tema kita, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Masih tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami pola irama dan birama dalam lagu Cemara. Yang kedua, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat pada dongeng Anak Kambing yang Cerdik. Yang ketiga, siswa dapat memahami sifat operasi hitung komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Kita akan masuk pada pembelajaran 1. Ini ada gambar sebuah tangga nada. Tangga nada dimulai dari C, D, E, F, G, A, B, C. Dibaca dengan nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ya, kita akan masuk tentang bagaimana mengerti tentang pengertian dari pola irama. Ini Mister sudah pernah memberitahukan definisi atau pengertian dari pola irama. Mister ulangi. Pola irama adalah panjang pendek dari bunyi suatu lagu. Yang kedua kita akan masuk pada apa itu birama. Birama adalah kuat lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Contoh tanda birama adalah misalnya 1/4 yang artinya adalah setiap biramanya ada 3 ketukan. Untuk memahami tentang birama itu seperti apa, terdapat di bagian mana pada sebuah lagu, kita akan lihat pada lagu Cemara berikut ini. Ini dia lagu Cemara. Birama 1/4 ini dia 1/4. Di buku modul kalian ada kelihatan itu. Ya, di halaman 5. Cemara bagian pojok sebelah kiri. Kita akan coba nyanyikan lagu Cemara ini. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Demikian lagu Cemara. Kalian bisa mengikuti apa yang Mister nyanyikan tentang lagu Cemara ini. Atau kalau kalian berkenan bisa lihat di download atau lihat di YouTube. Di YouTube lalu bisa kalian download untuk mengingat atau mengulang-ulang tentang bagaimana menyanyikan lagu Cemara ini. Mr. Agus lanjut tentang bagaimana membaca dongeng. Ini dongeng Anak Kambing yang Cerdik. Ini yang putih ini kambing ya. Dia menghadapi serigala yang jahat. Itu bisa kalian lihat ceritanya di halaman 5. Bacalah dongeng berikut Anak Kambing yang Cerdik. Itu bisa kalian baca dengan teliti dan baik-baik. Bagaimana menemukan pesan dalam sebuah dongeng? Yang pertama, baca dongeng itu dengan teliti. Dari paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir. Kalau di dongeng Anak Kambing yang Cerdik di buku modul itu ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Jadi baca dengan teliti setiap paragraf. Yang kedua, setelah kalian membaca setiap paragraf dengan teliti, kalian bisa menyimpulkan apa pesan yang terdapat dalam dongeng itu. Caranya gimana? Untuk menuliskan pesan, gunakan kata-kata yang sederhana untuk menyatakan pesan yang terdapat dalam bacaan dongeng yang kita baca. Jadi, dalam menuliskan pesan dalam dongeng yang sudah kita baca,
menggunakan atau gunakan kata-kata sederhana yang bisa kalian pahami, yang bisa kalian mengerti. Ingat tentunya dengan menggunakan ejaan yang baku. Kita akan masuk pada muatan matematika, sifat operasi hitung, komutatif, atau pertukaran tempat. Ini Mister punya contoh. Contoh, Paman Agus memiliki kebun pisang yang luas sekali. Di kebun itu ditanami Paman Agus 2 jenis pisang yang digemari oleh masyarakat. Saat panen tiba, Paman Agus bisa memanen pisang sabe sebanyak 236 tandan dan 142 tandan pisang mas. Berapa tandan pisang yang dipanen Paman Agus sekali panen? Jawab. Diketahui Paman Agus memanen pisang sabe 236 tandan dan 142 tandan pisang mas. Ditanya, berapa tandan panen pisang Pak Agus sekali panen? Jawab. Kita boleh menjawab soal yang ada, soal cerita yang ada. Kita akan menjawab. Panen pertama pisang sabe kita tulis 236. Ditambah yang kedua yang dipanen itu adalah pisang mas 142. Setelah dijumlahkan 236 ditambah 142 itu jawabannya 378. Ternyata setelah dicoba, dibalik, ditukar tempatnya, yang pisang mas duluan, ya yang dipanen pisang mas, Mister taruh di depan, 142 ditambah. Yang kedua, panen pisang sabe, ini Mister taruh di belakang, 236. Ternyata setelah dijumlahkan hasilnya sama, 378. Nah, ini kesimpulan yang bisa Mister buat. Saat kita melakukan penjumlahan dari cerita yang ada dengan angkanya kita tukar tempatnya maksudnya, ternyata hasilnya sama, yaitu 378. Jadi ini ditukar tempatnya ya. Kesimpulan kedua, pertukaran tempat yang kita lakukan terhadap penjumlahan dalam soal contoh cerita yang di samping ini adalah namanya sifat komutatif atau pertukaran tempat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar dan tidak putus-putus untuk giat bertanya jika mengalami kesulitan dalam belajar. Terima kasih.